Ya, oke ya, kita mulai. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa aja yang sudah hadir? Banyak nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 60 ya. Ya, oke. Saya ada kelas malam juga ya. Ini kelas paginya. Oke, kalau kelas malam waktunya singkat ya, apalagi ada buka puasa gitu ya. Ya, bukan nyalahin puasanya juga ya. Kita masuk di pertemuan keempat ya, di mata kuliah jaringan. Oke, ini kerekod kan? Kerekod Pak. Oke. Jaringan, saraf, tiruan gitu ya. Tanggal berapa sekarang? 9 April ya. Berarti UTS-nya setelah Lebaran ya. Udah dapat kan infonya? Ya, kayak gitu. Ya, Senin, Selasa, Rabu ya. Oke, pertemuan berapa sekarang? Pertemuan 4. Kemudian ini untuk kelas SE 19 apa pagi si pagi ya. Ini ada nasibnya juga ya, Mas Aldi ya. Oke, jadi nanti UTS-nya itu tanggal hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal tanggal 14 ya. 14 Mei ya. 14 Mei ya 2022. Jadi Anda sudah ketemu saya semester lalu. Jadi sudah tahu kalau saya UTS UAS ada part-partannya ya. Ada part 1 ya, biasanya review jurnal gitu ya. Review jurnal Pak, review jurnal. Part 2 tuh biasanya apa? Part 2 saya biasanya teori-teori ya, teori-teori. Oke, kemudian nanti kita ngerjain UTS-nya dari sekarang gitu ya. Anda sudah review jurnal kan? Nah, itu UTS itu ya. Nanti ketika UTS tinggal dikumpul aja gitu ya. Kemudian iya, itu UTS. Itu UTS part 1 gitu ya. Jadi nanti ketika UTS tinggal di print nih Pak, nih jurnalnya, nih reviewnya gitu ya. Part 3 itu biasanya hitung manual gitu ya. Oke. Kemudian part 4-nya pakai aplikasi. Tapi jangan dikerjakan pas UTS ya. Menggunakan aplikasi gitu ya. Yang manualnya ya paling ini sama inilah ketika UTS-nya ya. Biar pada masuk UTS-nya ya. Menggunakan aplikasi gitu ya, menggunakan aplikasi. Kalau kelas pagi ya waktunya agak panjang lah ya, tapi apa namanya, kalau kelas malam ya itu saya kasih tadi malam teorinya ya, tapi kalau kelas pagi saya mau kasih prakteknya gitu ya. Saya balik, nanti udah kelas malam nonton kelas pagi nonton kelas malam gitu ya. Tapi kayaknya kelas pagi juga nanti masih ada saya kasih teorinya gitu ya. Jadi jurnal udah ya, jurnal sudah gitu ya. Kemudian teori nanti saya ambil dari buku ya, dari buku, dari ebook ya, beberapa lah. Nah itu yang saya kasih di PDF-nya itu juga ini chapter 6 ya, dari buku. Nanti saya lihatin deh ebooknya ya. Oke, jadi hari ini kita mau praktek dulu ya. Jadi ini nanti saya share juga di kelas malamnya. Jadi kelas malamnya tinggal apa namanya, tinggal ikutin aja gitu ya. Oke, ya. Jadi mata kuliah kita seperti yang saya sampaikan akan ada teorinya, akan ada review jurnalnya gitu ya, akan ada hitung manualnya gitu ya, akan ada menggunakan aplikasinya ya, using application gitu ya. Kemudian ada akses ke AWS-nya juga gitu ya, AWS Academy gitu ya. Apalagi kira-kira yang belum, itu manual sudah ya, seperti itu. Teori, review jurnal, itu manual, gitulah. Oke. Nah, using application-nya apa? Kita akan menggunakan bahasa pemrograman yang namanya apa? Python. Kita akan menggunakan Python ya. Kemudian kita juga akan menggunakan Anaconda Navigator ya, Anaconda Navigator
Navigator ya, Anaconda lah, nanti ada Anaconda Navigator, ada Anaconda Promnya ya, nanti saya gunakan Anaconda Prom gitu ya. Kemudian ada nanti library yang akan kita gunakan ya, library yang akan kita gunakan. Nanti kita juga akan bikin namanya virtual environment gitu ya, namanya apa, virtual environment ya, supaya nanti ngoding kita terlokalisir di satu tempat saja ya, kontainer gitulah ya. Tapi di sini konsepnya kita punya satu tempat yang di situ berdiri sendiri dan tidak diganggu oleh library yang lain ya, tidak diganggu dengan sistemnya gitu. Nanti sistem punya Python sendiri, nanti kita bikin virtual environment sendiri gitu ya. Nah, berarti installnya apa? Yang pertama berarti install Python gitu ya, install Python. Nah, Anda kan sudah ya semester lalu ya install Python gitu. Gampang ya install Python. Kalau misalnya di Windows ya, tinggal masuk dulu ke Google-nya, kemudian apa? Download Python gitu ya, download Python. Ini mungkin ada anak KS yang belum pernah install Python ya. Kenapa pakai Python? Karena Python yang nomor satu kalau bicara tentang deep learning data science gitu ya. Nah, kalau di sini the latest source-nya itu adalah Python 3.10 gitu ya. Oke, sebenarnya nanti bisa pakai Anaconda Prom ya. Jadi kalau ini mau diinstal sebagai sistemnya silahkan di download. Kalau Anda punya Windows ya Anda buka ke Windows ya, kemudian cari versinya. Versi Python besar itu ada Python 3 sama Python 2 ya, tapi Python 2 sudah nggak disupport lagi, kita pakai Python 3. Nanti saya pakai Python 8, saya coba pakai Python 8 ya. Nah, jadi nanti Anda cari aja di sini Pythonnya ya, Python 3 ini kadang kalau bermasalah, kalau yang masih pakai apa itu namanya, kalau sebelum 10 itu Windows 7 ya, kadang-kadang ketinggian kalau pakai Python 3.10. Anda cari Python 38 aja. Kalau enggak nanti cari cara-cara how to install Python gitu ya. Di sini download ya. Cari yang sesuai dengan apakah komputer Anda 32 bit atau 64 bit ya. Saya anggap ini bisa ya. Anda bisa gitu ya. Nanti kalau diinstal ada satu pilihan yang ini sebenarnya ke sistemnya sih. Nanti kita akan pakai namanya Anaconda ya. Kita pakai, jadi Anda harus install namanya apa? Anaconda ya, Anaconda juga sama ya, itu gratis juga. Jadi gimana caranya? Buka Google juga. Kemudian gimana? Download Anaconda ya, Anaconda. Oke, Anaconda. Di sini ada Anaconda. Kita masuk ke sini. Oke, ya. Masuk ke Anaconda, kemudian ini ya, ini ada Anaconda distributionnya. Download, ini karena saya pakai Linux, kebacanya sama webnya itu Linux ya. Anda pilih kalau pakai Windows ya, nanti langsung ya di situ kebaca sama dia. Kalau kita pakai Windows ya, di sini ya pilihannya. Ini tergantung 64 bit atau 32 bit ya, dan ini agak gede ya. Ini Windowsnya Windows Pythonnya Python 39 ya, tapi nggak ada masalah lah ya. Jadi silahkan di download kemudian di install, dan ini juga agak lama ya, tergantung dari apa namanya internetnya, dan juga tergantung dari speed dari komputernya lah. Nah, jadi dua itu harus diinstal ya. Sebenarnya ada di Anaconda semua sih, tapi biasanya orang install Python dulu, install Anaconda. Nah, di kelas ini sudah ya, semester lalu Anda sudah install Python dan sudah install Anaconda di mata kuliah apa kemarin, kecerdasan buatan ya. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya saya tidak bisa menampilkan apa itu namanya startnya di Windows ya. Coba saya tampilkan di sini ya, Anaconda ya. Nanti mungkin ada rekaman dari siapa gitu ya. Anaconda Navigator. Kalau di Windows tinggal klik start ya, klik start, kemudian kalau sudah diinstal nanti ada
ada sendiri ya, ada sendiri apa namanya, aplikasi menu yang masuk ke Anaconda Navigator seperti itu. Karena saya pakai Linux ya, saya nggak bisa secara langsung menampilkannya. Ya, ini Anaconda Navigator awalnya aja agak berat ya, tapi kalau sudah nggak terlalu berat gitu ya. Ya, nanti tampilannya seperti ini, akan muncul warna hijau seperti ini ya. Ini namanya Anaconda Navigator, tapi nanti kita nggak pakai Anaconda Navigator ya, kita akan menggunakan Anaconda Prom gitu ya, Anaconda Prom ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini adalah Anaconda Navigator. Nanti samalah, ini tampilannya di Linux sama di Windows itu sama gitu ya. Nah, nanti di situ ada aplikasi yang akan kita gunakan, namanya adalah Jupyter Notebook ya, atau Jupyter Lab. Tapi saya tidak akan menggunakan Anaconda Navigator-nya gitu ya. Oke, sebenarnya di sini bisa sih di environment, kemudian saya bikin di sini gitu ya. Itu bisa gitu ya. Tapi saya mau nunjukin aja ini adalah Anaconda Navigator ya. Kalau sudah kita apa namanya, sudah tampilkan, yang saya akan gunakan namanya adalah Anaconda Prom ya. Jadi saya menggunakan terminal yang namanya adalah Anaconda Prom. Nah, Anaconda Prom ini ya, kalau misalnya Anda di Windows tinggal klik start. Kalau Anacondanya sudah diinstal, maka dia akan muncul Anaconda Prom. Nanti ada pilihan Anaconda Prom gitu ya. Akan muncul Anaconda Prom. Nah, kalau di saya tinggal buka di sini. Ya, ini defaultnya. Nanti munculnya jadi ini ya. Ini adalah tampilan awal dari Anaconda Prom ya. Cirinya adalah di sini namanya default environment-nya. Default environment-nya adalah base ya. Default environment-nya adalah base gitu ya. Nah, kemudian kita akan membuat satu, kelihatan nggak? Kurang gede. Saya gedein dikit. Oke, kita gedein dikit, kita kasih 24 lah. Kayak gini ya. Oke. Kelihatan sekarang? Lumayan? Oke, nah, ini apa tadi? Anaconda Prom ya. Jadi gimana cara bukanya Mas Aldi? Klik start, kemudian cari menu Anaconda, kemudian cari apa? Anaconda Prom. Nah, nanti ketika ditampilkan, coba yang lain juga silakan Anaconda, tapi pastikan sudah install Anacondanya ya. Sudah install Anaconda. Oke, maka pertanyaannya, masih ada nggak Anacondanya di komputernya, di laptopnya? Mas Aldi masih ada Anacondanya? Masih. Mas Imam masih ada? Masih. Mas apa ini? Rifki. Oke. Mas masih ada Anacondanya? Belum download ya. Oke. Laptopnya baru ya. Internetnya ada nggak? Ya, itu agak ini juga. Jadi ya bisa langsung ke Anacondanya ya, atau bisa juga install Python-nya. Kadang-kadang kita butuh di sistemnya ya. Jadi install Anaconda ya. Jadi nanti setelah install Anaconda, ada pilihan ketika di Windows itu di start ada Anaconda Navigator gitu ya. Oke. Tapi juga ada pilihan apa? Anaconda Prom ya. Jadi kita pakai Anaconda Prom-nya. Nah, nanti ketika Anaconda Prom-nya dipilih, maka munculnya seperti apa? Seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kita sekarang berada di virtual environment default-nya. Ya, namanya apa? Base. Tadi saya sudah bikin namanya JST. Untuk kelas ini buat praktek saya akan bikin yang namanya jadi sekarang kita akan membuat sebuah virtual environment ya. Oke, dengan nama, kalau nggak selesai hari ini berarti tugas ya. Dengan nama, kita kasih nama aja ANN gitu ya. Saya mau kasih namanya JST Pak, silahkan. Tadi saya udah bikin yang JST, biar prakteknya nanti bisa kelihatan. Saya kasih nama sekarang apa? ANN. Ini nama labelnya aja ya. Nanti perintahnya adalah create, kemudian
sorry, ada kondanya dulu. Konda, kemudian create, ini harus ada internetnya ya, dash kemudian name, kemudian name-nya adalah ANN, kita kasih huruf besar aja, kemudian kita kasih Python, kita kasih nama, kita kasih patternnya 38. Ini adalah perintah yang kita gunakan untuk membuat sebuah virtual environment kosongan dengan nama apa? ANN, di mana kita menggunakan Python versi berapa? Versi 38. Saya mau pakai 4 Pak, ya silakan, tapi saya akan gunakan 38 ya. Oke, sudah bisa dipahami? Saya langsung praktek nih, ya. Jadi gimana tadi perintahnya? Kita bareng-bareng aja. Gimana? Konda, silakan, berapa orang yang bisa ngikutin? Create ya, dash name, kemudian apa? ANN, kemudian apa? Python sama dengan 3.8. Harus ada koneksi internet ya. Karena kita install Python secara live, secara langsung. Harus ada koneksi internet dulu. Mas Aldi siap, Mas Aldi? Ya, kita pause dulu sebentar. Atau stop recording deh.